Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Shadaqallahul 'azim. Hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada saat ini kita diberikan oleh Allah taufik, hidayah serta kekuatan untuk ibadah kepada Allah dalam melaksanakan salat fardu subuh berjamaah. Dan jangan lupa kita selalu berdoa kepada Allah semoga kita dikuatkan ibadah sampai akhir hayat kita, amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan anak cucu kita, zuriat kita, Allah juga jadikan orang-orang yang selalu ahli ibadah sampai mati, amin ya rabbal alamin. Hadirin para jemaah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, ujar Allah, jika kamu syukur atau mensyukuri atas nikmat yang aku berikan kepadamu, niscaya aku tambah akan nikmat itu. Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan jika kamu kufur, tidak mau bersyukur, ingkar dengan nikmat Allah, maka azabku lebih pedih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat subuh rahimakumullah. Syukur nikmat yang sangat banyak diberikan oleh Allah. Apabila kita selalu bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya. Bukan berarti ditambah barangnya, bisa jadi. Contoh, misalnya kita mensyukuri nikmat Allah berupa mata, bukan berarti tambah mata, bukan ya, tapi tambah nikmat yang ada di mata itu, sehingga kita senang melihat Al-Quran, senang kita melihat yang baik-baik. Itu maksudnya ditambah nikmat oleh Allah. Nikmat mata juga kita bisa memandang seisi alam, sehingga kita menjadi syukur kepada Allah. Kita melihat pohon-pohonan sehingga menjadi zikir kepada Allah. Artinya pohon yang bergoyang ataupun misalnya ombak yang ada di lautan, kita ketika melihat itu adalah Allah yang menggerakkan.
sehingga menjadi zikir, menjadi pikir, dan selalu menjadi zikir kepada Allah. Karena orang yang tafakkur kepada Allah tentang apa yang sudah diciptakan oleh Allah, itu pahalanya luar biasa. Sekali kita tafakkur luar biasa. Bahkan ada salah satu hadis Nabi, tafakkur satu saat bagaikan ibadah 70 tahun. Luar biasa. Kita juga mempunyai nikmat oleh Allah telinga. Dengan adanya kita mensyukuri nikmat telinga, kita senang mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Walaupun misalnya kita tidak lancar baca Al-Quran, bahkan misalnya kita tidak bisa baca Al-Quran, tapi paling tidak kita bisa misalnya bunyi-bunyian atau misalnya kaset atau flashdisk. Sekarang kan ada itu alat flashdisk paling 100.000 modal kita, terus beli misalnya kotak flashdisk itu 100.000, anggaplah misalnya 200-300.000 modal, kita putar bacaan Tabarakalladzi, kita putar misalnya surah Al-Kahfi, kita taruh di telinga sambil tidur, itu pahalanya sudah luar biasa. Ketimbang kita memutar lagu-lagu yang tidak bermanfaat. Kalau kita renungkan nikmat Allah telinga, itu luar biasa. Karena banyak orang yang punya telinga, tapi nikmat samak, sifat samaknya tidak dikasih oleh Allah. Simak, adanya samaknya itu adanya sifat mendengar. Jadi mendengar itu pun rahasia sebenarnya, ya, sifat Allah dipinjami kepada kita. Biar banyak yang punya telinga, tuli banyak, punya mata banyak, tapi kabur, ya kan? Buram. Itulah nikmat yang luar biasa. Bahkan jangankan yang tua, saya sudah juga 3-4 kali kena yang buram mata itu. Yang kiri ini sudah berapa kali, 4 kali kalau tidak salah. Alhamdulillah sekarang kembali lagi seperti biasa. Itu yang paling banyak kita kalau azan, misalnya azan Allahu Akbar, kemudian asyhadu Allah, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, di situ kita dibaca marhaban bi dzikrillah ta'ala bi qurratu aini bika ya Rasulullah. Ditiupkan ke ibu jari yang ada kukunya ini, dikucuk atau ditambah lagi ya basir, ya basir, ya basir, ya basir. Lalu kita uraskan ke mata kita 2 kali atau 3 kali. Insya Allah dengan asma Allah yang kita kabur-kabur bisa sembuh. Ini luar biasa mata kita ini. Seperti air mata kita. Seluruh manusia itu yang punya mata pasti ada air matanya, ya kan? Itu diteliti air mata itu asin. Kenapa jadi air mata itu asin? Seandainya air mata itu tidak asin, busuk mata kita, nggak bertahan lama. Makanya itulah kekuasaan Allah. Sampai mungkin tidak pernah mencobai ya. Air mata itu asin sebenarnya. Kenapa Allah ciptakan air mata asin? Supaya ini mata tidak busuk-busuk. Jangankan mata, ikan aja ya, kalau nggak ada garamnya coba busuk. Karena ada garam, itu ikan kering biar setahun, biar 2 tahun tahan. Nah, itulah kekuasaan Allah. Ini mata selamanya ada aja air mata, ada air mata. Itu luar biasa. Apalagi air mata kita artinya ketika baca Al-Quran, ketika kita sholat, ketika kita membaca atau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, kita meniteskan air mata. Itu menjadi saksi yang tidak jelas. Ujar Rasulullah, tidak akan masuk neraka orang yang pernah ketika ibadah mengeluarkan air mata. Apalagi para sahabat-sahabat Rasulullah, mereka itu ketika sholat itu banyak yang menangis.
Ketika baca Al-Quran banyak yang menangis. Kalau kita ketika kebakaran, ketika kehilangan, baru kita menangis. Kenapa? Karena hati kita keras. Jadi kita tidak bisa menangis. Cuma orang tidak paham kenapa si dia sembahyang menangis, kenapa dia berdoa menangis. Mungkin banyak orang Pak Imamnya. Padahal itu mengingatkan kita ini sudah ibadah kepada Allah, tapi hati kita, apakah ibadah kita diterima? Kita ini sudah ibadah, sudah berdoa kepada Allah, tapi apakah pantas Allah menerima ibadah kita? Karena kita lupa dalam ibadah, dalam sholat kita. Ini yang bisa menangiskan kita. Kita berdoa kepada Allah, menangis. Kenapa? Karena kita ini penuh dosa, banyak dosa kita ini. Kita yang banyak dosa, bukan orangnya. Kita tidak melihat orang lain, tapi diri kita yang banyak dosa. Apakah Allah berkenan mengampuni kita? Ini yang kita tangiskan ketika berdoa itu. Jadi ya sebagian orang kita salah paham ya kan, kenapa berdoa menangis, kenapa selalu menangis? Ya mungkin apakah mungkin sakit? Bukan, itu saking menghayati kan ujar Nabi. Apalagi di tengah malam bangun, kita sholat misalnya, kita ibadah, baca Al-Quran sampai meneteskan air mata. Karena kita ini kalau dihitung ibadah kita hampir tidak ada. Ada tapi belum tentu diterima. Tapi kalau dosa kita pasti ada. Banyak, setiap detik kita melakukan dosa. Bahkan para ulama mengatakan bala musibah yang paling besar adalah ketika kita ketinggalan mengingat Allah. Ketika kita meninggalkan perintah Allah, itu bala musibah yang sangat besar. Apalagi kita misalnya tidak sholat 5 waktu, tidak puasa, itu lebih besar musibah daripada kebakaran, daripada yang lain-lainnya. Karena musibah dunia kita terbawa akhirat. Misal kita contoh misalnya kebakaran atau kehilangan segala macam, tapi diri kita masih bisa ibadah. Tapi kalau kita ketinggalan ibadah, begitu besok mati atau nanti malam mati atau nanti sore mati, itu di akhirat kita menanggung siksaan Allah. Tidak ada batasnya selama-lamanya. Itu musibah yang luar biasa. Makanya kita wajib bersyukur pada Allah, bersyukuri. Nah, mata tadi luar biasa materinya. Kalau kita paling tidak, kita misalnya tidak bisa baca Al-Quran, bukan Al-Quran kita lihat tulisan ini, alim ini, dilihat aja sudah menjadi pahala. Tidak bisa baca, misalnya buka aja. Yang kedua telinga itu tahu kan? Semua telinga itu ada telinganya, pasti ada. Dan telinga itu diteliti pahit. Ya saya juga tidak merasakan saya telinga itu pahit atau enggak. Karena apa itu pahit? Makanya juga ada pahit dari telinga itu penuh itu semut itu. Masuk ke telinga yang kecil-kecil itu masuk ke sana, kan enak di sini. Tapi karena apa tidak bisa, pahit itu. Jadi semut mau masuk, kecuali sudah pepet itu, termasuk sendiri dia, artinya tidak sengaja. Makanya aman telinga dua-duanya, karena telinga itu luar biasa. Makanya semut aman, nyamuk tidak mau masuk. Ya kan? Coba semut yang kecil-kecil masuk ke telinga pahit, sudah luar biasa. Ya jangankan kita, gajah itu mati. Masih sama itu gajah yang besar loh, dapatnya semut kecil di telinga, mati. Nah itulah luar biasa nikmat Allah. Belum lagi telinga, belum lagi hidung, ya kan? Belum lagi lidah kita, belum lagi gigi kita. Nikmat Allah yang luar biasa. Makanya di surah Ar-Rahman, "Babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Imam menangis baca babi ayat, dikira apa? Itu artinya apa? Ya Allah, nikmat apa lagi yang kamu dustakan? Nikmat apa lagi yang kamu dustakan?
mulai lahir, mulai dalam perut, ada nggak ibu kita menerima kandung dalam perut? Nggak ada. Itu sudah dikasih rezeki oleh Allah. Luar biasa, sampai kita lahir, sampai kita menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi besar, menjadi tua, ya kan? Luar biasa nikmat Allah. Makanya para ulama itu setiap detik alhamdulillah, alhamdulillah. Melihat makanan, melihat minuman, belum makan sudah alhamdulillah. Padahal lauknya apa? Ikan kering, alhamdulillah. Kita kadang udang-udang besar-besar, piting, cumi-cumi, alhamdulillahnya belakangan. Sudah, makan sudah. Bahwa alhamdulillah itu. Makanya para ulama itu luar biasa, makan sedikit, minum sedikit, syukurnya yang banyak. Makanya ada salah satu ulama yang setiap makan itu, begitu makan mengunyah itu, setiap mengunyah alhamdulillah, kunyah lagi alhamdulillah, sampai 40 kali kunyahan baru ditelan. Kalau kita sekali kunyah kadang dan dikunyah langsung belum, apalagi lapar. Nah, jadi kita lengah atau lupa kepada Allah ketika kita dapat nikmat itu juga itu termasuk bala itu kepada kita. Makanya kita bersyukur kepada Allah, ya kan, bisa ibadah, ya kan, bisa puasa. Ini karena Allah kuatkan. Makanya orang itu Ramadan ini orang yang beriman aja bisa puasa. Biar tahan timbang orangnya, ditimpas tahan, ditimbang tahan, ditusuk dan tembus, bisa puasa datang. Kebal ya kan, tapi suruh puasa bisa tidak bisa. Orang angkat berat satu pikul, satu kintal bisa, mengangkat 2 tangan salat subuh, orang iso. Ya, benar. Nah, dan kita ini bisa berarti Allah menolong kepada kita. Syukuri, wajib syukuri. Makanya kenapa kita imam habis salat alhamdulillah, astagfirullah dulu, astagfirullah, jangan kelupaan kita pada Allah, baru alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, ya Allah ya Rasulullah, ya Allah ya Rasulullah, barakat Rasulullah. Kita ditolong oleh Allah bisa ibadah luar biasa. Hadirin para jemaah, mungkin itu aja dulu ya. Jadi ringkasnya kita ini wajib bersyukur kepada Allah setiap detik, setiap saat. Karena Allah di ayat yang lain Allah berfirman, aku tidak mengazab kepada orang yang beriman dan bersyukur. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Selama dia bersyukur kepadaku, maka aku tidak akan mengazab. Jadi kita misalnya punya harta banyak, segalanya punya, makanan banyak, tapi sakit hati, berarti kita termasuk yang bersyukur. Di mana tidak bersyukur kita? Selama kita bersyukur pasti bahagia, karena Allah tidak akan mengazab orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita Allah berikan pertolongan, Allah berikan hidayah kepada kita, Allah berikan kita ini supaya jadikan orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah SWT. Sehingga yang kita syukuri ibadah, makanan, minuman, segala macam, pakaian, kita punya segala-galanya, bisa ibadah kepada Allah, bisa mengingat Allah, bisa bersyukur itu pertolongan Allah. Itu yang wajib kita syukuri kepada Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.